Salam saudaraku, renungan kita hari ini kita akan berbicara mengenakan hidupnya. Kalau kita dengan tekun dapat melewati beratnya menjadi pengikut Yesus, artinya mengenakan hidupnya, sukacita yang murni dapat kita rasakan. Tidak banyak orang yang bisa terbawa sampai ke epicentrum atau kepada putaran ini. Banyak orang mau nyaman di luar, putar-putar di luar epicentrum. Kalau seseorang tidak sampai pusat pusaran atau kebenaran atau epicentrum kebenaran, yaitu pusat pusaran kebenaran, ketika meninggal dunia ia akan melihat kenyataan yang mengerikan, seperti seorang yang masuk ke dalam mimpi buruk tetapi ternyata sebenarnya adalah kenyataan. Saudaraku, kalau kita sekarang ini menderita bagi Allah, merasakan beratnya mengiring Yesus, ketika mati, kita seperti terbangun dari mimpi buruk. Pada waktu kita membuka mata di kekekalan, kita dapat mengerti dengan sempurna bahwa hidup kita selama 70 sampai 80 tahun yang begitu banyak beban tidak ada artinya sama sekali. Terkait dengan hal ini, Paulus menyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Banyak gereja sibuk membangun gereja, membangun sekolah, sibuk dengan kegiatan misi, diakonia, pekerjaan sosial, dan lain-lain. Tentu saja melakukan semua kegiatan tersebut tidak salah, tetapi harus dipertanyakan, apa tujuan seluruh kegiatan tersebut? Hendaknya semua kegiatan tersebut bukan suatu produk yang memang dibuat untuk membuat gereja eksis, aspek lain bisa mendapat income untuk kehidupan para rohaniawannya. Tidak salah seorang hamba Tuhan hidup dari pelayanan. Tetapi kalau uang sudah menjadi tujuan, itu bukanlah motif yang benar bagi pelayan pekerjaan Tuhan. Kegiatan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini tidak membawa seseorang masuk ke pusat pusaran kebenaran. Saudara, jangan sampai kita membuka mata di kekekalan seperti mimpi buruk yang menakutkan. Lebih baik hidup yang kita jalani sekarang seperti mimpi buruk, artinya harus memikul salib, tetapi di balik kubur kita menemukan kehidupan yang indah. Memang semakin ke pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, di mana kita berjalan dengan Tuhan, perjuangan tidak makin mudah, tapi justru akan semakin berat. Tetapi ajaibnya, ketika kita benar-benar semakin sampai kepada titik pusat pusaran, rasa berat oleh keadaan ini atau rasa berat itu tidak akan ada lagi. Kita baru benar-benar merdeka. Semakin kita ke titik pusat pusaran kebenaran, kita akan makin merdeka. Salib menjadi keindahan dan kebahagiaan. Sampai pada level ini, kita hidup hanya untuk mencari kesukaan Allah, tidak lagi kesukaan diri sendiri. Dunia tidak lagi menarik sama sekali. Kerinduan kita terhadap kerajaan surga begitu kuat. Kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, bisa dihayati dengan benar. Saudaraku, orang percaya yang menghadirkan pemerintahan Allah pasti kelihatan dalam seluruh gerak hidupnya. Ini berbeda dengan mereka yang tidak menghadirkan kerajaan Allah. Biaya menghadirkan kerajaan Allah hanya dengan satu cara, yaitu darah Yesus. Kerajaan Allah itu sebenarnya sudah datang,
dihadirkan oleh Yesus. Namun bagaimana hidup di dalam pemerintahan Allah itu, atau sama dengan pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, itu bisa terjadi atau berlangsung dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa makin mengerti kehendak Allah dan menghayati kehadirannya? Kalau kita menghayati kehadirannya, kita akan sulit berbuat dosa atau berbuat salah. Dunia tidak lagi membelenggu atau menyandera kita, karena atmosfer kerajaan Allah itu akan dirasakan. Kita tidak lagi memiliki rasa takut terhadap apapun dan siapapun. Kita makin berani menghadapi hidup karena kita hanya memiliki satu kepentingan, yaitu hidup untuk kemuliaan namanya, yang sama dengan hidup hanya untuk kesenangan Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang berhasil menyukakan hati Allah Bapa. Oleh karena itu kita harus mengenal Dia dengan benar untuk meneladani hidupnya. Saudara, orang yang tidak mengenal Yesus dengan benar, walaupun menyebut namanya dan menyembah Dia, tetapi sebenarnya itu bukan Yesus yang asli. Nanti ketika ia berada di ujung maut, akan ada ketakutan luar biasa. Yesus yang disebut-sebut olehnya ternyata tidak hadir. Karena itu kita harus mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu. Ciri-cirinya pasti, yaitu hidup suci, tidak tertarik dunia, serta tidak takut menghadapi apapun. Kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat belumlah cukup, harus disertai sikap yang jelas, yaitu meneladani gaya hidupnya. Keyakinan kita terhadap kondisi itu ternyata belum bisa menopang kehidupan kekristenan yang ideal, yang dikenakan oleh Allah. Perasaan percaya ternyata hanya situasional jika tidak disertai tindakan nyata meneladani hidupnya. Ketika seseorang di ujung maut, maka situasi seperti itu, keyakinan itu tidak sanggup menopang kegentaran hatinya menghadapi kekekalan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mengenal Yesus yang sejati dan meneladani hidupnya atau mengenal hidupnya. Iman jangan situasional, tapi iman terus berpegang kepada kepastian keyakinan kepada Tuhan Yesus yang telah menjadikan Dia mendatangkan kerajaan surga di bumi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama dengan kekuatan kita minta pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dan tangan Tuhan Yesus yang kuat untuk terus memegang kita sampai kepada kebenaran yang dikehendaki. Dan kita akan mengenakan hidup Tuhan Yesus yang menjadi pola dalam hidup kita. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya terus berdoa supaya saudara didewasakan dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, terus diberkati, dilindungi dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.